Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid Rahman dengan NIM 2210952020 dari kelompok 5 Praktikum Sistem Kendali, dan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan dari soal responsi modul 2 dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Baiklah, untuk soal pertama. Apa itu diagram blok dan jelaskan komponen-komponen penyusun diagram blok sistem servo mekanisme untuk lengan robot di bawah ini. Baiklah, di sini adalah diagram bloknya. Untuk jawaban soal nomor satu, diagram blok yang ditampilkan merupakan representasi sistem kendali servo mekanisme untuk lengan robot, yang mana diagram ini menunjukkan hubungan antara komponen-komponen yang bekerja sama untuk mengontrol posisi lengan robot secara presisi. Kemudian untuk pengertian diagram blok yaitu representasi grafis yang menyederhanakan sistem kompleks menjadi komponen-komponen fungsional yang saling berhubungan. Yang mana setiap blok mewakili elemen-elemen dalam sistem dan garis penghubung menunjukkan aliran sinyal atau informasi di antara elemen-elemen tersebut. Berikutnya komponen penyusun diagram blok sistem servo mekanisme. Yang pertama ada set point, yang mana merupakan nilai input dari sistem. Dalam hal ini posisi yang diinginkan dari lengan robot, sekaligus menjadi referensi yang akan dibandingkan dengan nilai umpan balik. Kemudian ada komparator yang berfungsi untuk membandingkan nilai set point dengan nilai umpan balik dari posisi aktual, kemudian menghasilkan sinyal error yang menunjukkan perbedaan antara posisi yang diinginkan dengan posisi aktual. Kemudian ada controller yang berfungsi untuk menerima sinyal error dan mengolahnya untuk menghasilkan sinyal kontrol, kemudian menentukan respons sinyal terhadap sistem error yang ada, kemudian menghasilkan variabel kontrol berupa sinyal yang digunakan untuk menggerakkan aktuator. Kemudian ada aktuator atau motor yang berfungsi untuk mengubah sinyal kontrol menjadi gerakan fisik atau torsi. Yang mana dalam sistem ini motor berperan sebagai penggerak yang menghasilkan torsi untuk menggerakkan lengan robot. Kemudian ada control object, yang mana objek yang dikontrol dalam sistem yaitu lengan robot yang menerima torsi aktuator dan bergerak ke posisi tertentu, serta pergerakannya juga dipengaruhi oleh gangguan eksternal atau disturbance. Kemudian ada position sensor yang mana berfungsi untuk mengukur posisi aktual dari lengan robot dan menghasilkan sinyal umpan balik yang akan dibandingkan dengan set point. Dan terakhir ada position feedback yang berfungsi untuk mengembalikan informasi tentang posisi aktual lengan robot dan disebut juga sebagai proses variable atau PV. Berikutnya untuk soal nomor 2, jelaskan pengertian dari sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Gambarkan masing-masing blok diagramnya dan tuliskan bentuk fungsi alihnya. Untuk jawabannya, sistem kendali lingkar terbuka merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Yang mana pada sistem ini keluaran sistem tidak diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Sehingga output sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan dan subsistem saja. Dan berikut ini adalah bentuk dari diagram blok lingkar terbuka seperti gambar 2.1. Yang mana pada gambar ini terlihat masukan pada sistem dilambangkan dengan RS dan fungsi alih atau subsistem dilambangkan dengan GS dan output dilambangkan dengan CS. Fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka ini diperoleh dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka seperti gambar, dan berikut adalah fungsi alih dari sistem lingkar terbuka. Dengan rumus CS per RS sama dengan GS, yang mana berdasarkan persamaan didapat output sistem CS sama dengan GS RS. Berikutnya untuk sistem kendali lingkar tertutup merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik, yang mana output sistem diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, yang berguna supaya output sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Secara umum, diagram bloknya adalah sebagai berikut, sehingga persamaan untuk sistem dapat ditentukan sebagai berikut. CS sama dengan ES GS, ES sama dengan RS kurang BS, dan BS sama dengan CS HS. Di mana ES adalah selisih antara set point dengan nilai umpan balik dan BS adalah hasil perkalian antara output CS
dengan pengendali umpan balik. Maka didapat persamaan sebagai berikut. Berikutnya untuk soal nomor 3, jelaskan tentang konstanta penggali Kp, gambarkan blok diagramnya dan tuliskan bentuk fungsi alihnya. Konstanta pengendali Kp eh, merupakan berfungsi untuk menguatkan sinyal yang dimasukkan ke plan atau subsystem, yang mana eh, secara umum jika sistem kendali lingkar terbuka diberi konstanta penggali K, maka diagram bloknya akan menjadi seperti berikut ini. Eh, yang dapat kita lihat dari diagram ini, dapat diketahui fungsi alih sistem lingkar terbuka dengan pengendali Kp adalah seperti berikut ini. CS per RS sama dengan KPGS. Dari persamaan di atas terlihat konstanta pengendali Kp berfungsi sebagai pengenali yang akan menguatkan nilai output yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian secara umum diagram blok sistem pengendali lingkar tertutup dengan penggali Kp dapat digambarkan seperti diagram berikut ini. Maka didapat untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengendali Kp adalah CS per RS sama dengan KPGS per 1 tambah KPGS HS. Maka didapat persamaan akhir CS per RS sama dengan KPGS. Maka dari persamaan fungsi alih tersebut terlihat bahwa konstanta pengendali Kp berfungsi sebagai pengendali yang akan menguatkan nilai keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian ini merupakan eh, diagram blok lingkar tertutup dengan konstanta pengendali. Maka fungsi alih didapat sebagai nilai berikut. Kemudian untuk soal nomor 4, jelaskan secara rinci mengenai pengendali integral, pengendali derivatif atau D, dan pengendali proporsional integral diferensial atau PID, serta blok diagram dan persamaannya. Baik, untuk sistem pengendali PID merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan eh, secara luas sebagai bidang industri. Pengendali PID ini terdiri dari tiga komponen, yaitu ada pengendali profesional, integral, dan derivatif. Yang pertama yaitu ada pengendali profesional dengan diagram blok seperti berikut ini. Dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KPE T. Kemudian dalam dominan Laplace dapat ditulis sebagai persamaan berikut ini. Kemudian dari persamaan berikut ini terlihat bahwa pengendali proporsional menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan atau proporsional dengan konstanta proporsional Kp yang digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Yang kedua ada integral, yang mana dalam pengendali integral itu nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Dan dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KI per S. Berikutnya yaitu ada derivatif dengan diagram blok seperti berikut ini, yang mana pengendali derivatif ini memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KD DET per DT, yang mana dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai berikut ini, yang mana pengendali derivatif ini berfungsi untuk mempercepat respon transien meskipun memiliki kekurangan dapat meningkatkan draw system, yang mana sistem pengendali PID ini bisa berupa kombinasi antara proporsional, integral, dan derivatif tergantung pada respon sistem yang diinginkan. Jika ketiga jenis pengendali digunakan, maka persamaan yang dapat menyatakan antara sinyal error E dengan kontrol sinyal U dalam domain waktu kontinu adalah sebagai berikut ini, dan atau dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai persamaan berikut ini. Dan ini merupakan diagram blok dari kontrol PID yang bisa digunakan.
Berikutnya soal nomor 5, jelaskan apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem Orde 2. Baiklah, adapun beberapa parameter tanggapan peralihan. Yang pertama ada time constant atau TC, yang mana merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian ada rise time atau TR, yang mana waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% hingga 100%, 10% hingga 90%, dan 5% hingga 95% dari nilai akhir. Kemudian ada settling time atau TS, yang merupakan waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Kemudian ada delay time atau TD, yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Kemudian ada maksimum percent overshoot atau MP, yang merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dengan rumus persen MP, yaitu CCP per C tahingga per eh, dikurang C tahingga per C tahingga dikali 100%. Kemudian ada time peak atau TP, yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Berikutnya soal terakhir, soal nomor 6, yang sederhanakan diagram blok di bawah ini. Baik, untuk jawabannya pada gambar pertama menunjukkan sistem kontrol yang kompleks dengan beberapa blok fungsi transfer, yaitu ada G1, G2, G3, dan G4, serta jalur umpan balik H1, H2, H3. Proses penyederhanaan dilakukan untuk mendapatkan fungsi transfer keseluruhan sistem, yaitu hubungan antara input RS dan output CS. Untuk langkah penyederhanaannya, yang pertama yaitu menggabungkan jalur forward, yang diawali dengan menggabungkan blok-blok G1, G2, G3, dan G4 yang berada pada jalur utama atau forward path. Kemudian saat menggabungkan, diperlukan memperhatikan adanya titik-titik penjumlahan di antara blok-blok tersebut. Kemudian kita mengelompokkan loop-loop umpan balik, yang mana sistem memiliki 3 loop umpan balik dengan fungsi transfer H1, H2, dan H3, dan setiap loop mempengaruhi bagian tertentu dari jalur forward. Kemudian kita menerapkan aturan penyederhanaan loop umpan balik, yang mana untuk loop umpan balik tunggal dengan fungsi transfer G pada jalur forward dan H, pada jalur umpan balik fungsi transfer tutupnya adalah G per 1 tambah GH. Pada sistem yang lebih kompleks seperti dalam gambar tersebut, aplikasi berulang dari aturan ini dilakukan. Kemudian kita penyederhanaan bertahap, yang mana dimulai dari loop terdalam atau bagian terkecil dari sistem. Setelah satu bagian disederhanakan, hasilnya digunakan untuk menyederhanakan bagian yang lebih besar. Kemudian dari proses penyederhanaan pada gambar 2 dan 3, maka fungsi transfer secara keseluruhan adalah T sama dengan CS per RS sama dengan G1, G2, G3, G4 per 1 dikurang G2, G4, H1 ditambah G2, G3, H2 tambah G1, G2, G3, G4, H3. Yang dapat dituliskan dalam bentuk lengkap sebagai T sama dengan G1, G2, G3, G4 per 1 kurang G3, G4, H1 tambah G2, G3, H2 tambah G1, G2, G3, G4, H3. Yang mana bentuk akhir fungsi transfer ini menunjukkan hubungan matematika antara input RS dan sinyal output CS dari sistem kontrol tersebut. Demikian eh, penjelasan saya mengenai soal responsi modul 2 kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.